Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, adakah Allah SWT mengutus rasulnya atau nabi yang menyeru untuk menyembah selain Allah? Adakah nabi utusan Allah atau rasul Allah menyimpang dari jalan yang lurus? Perlu kita pahami bahwa jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah, mengikuti ajaran Nabi yang diutus oleh Allah. Itulah jalan yang lurus. Baik, bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim adalah nabi tertua yang dianggap sebagai bapaknya para nabi. Ingatlah ketika Ibrahim menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya. Wa Ibrahima iskola liqaumihi budullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ingatlah, kata Allah, ketika Ibrahim menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Ini jalan yang lurus jika kalian mengetahui. Ini adalah ajaran yang benar jika kalian mengetahui. Nah, Nabi Ibrahim berdakwah untuk kaumnya, termasuk bapaknya sendiri yang pada saat itu ahli dalam memahat, ahli bikin patung, ahli bikin berhala, yang dia sembah berhala-berhala itu. Begitu juga dengan pengikut bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memerangi bapaknya, untuk memberi petunjuk kepada bapaknya bahwa itu jalan yang sesat, itu jalan orang-orang musyrik, itu adalah jalan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak diampuni dosa-dosa. Innallaha yaghfiru ayyushraka fi. Ketika tidak diampuni dosanya, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang yang kufur, ingkar, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, terhadap nabi utusan Allah, wallazi nakazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahwa mereka yang ingkar, kufur, sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Untuk itu, Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, mengesahkan Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Inilah yang disebut Islam. Agama orang-orang yang berserah diri, menyembah Allah, mengikuti setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Apakah dia juga menyembah Allah? Apakah dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia muslim? Tentu berserah diri menyembah Allah adalah muslim yang agamanya Islam. Ya. Sebagaimana Allah SWT mewahyukan kepada Musa alaihissalam,
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Sungguh akulah Allah, Tuhanmu, tiada Tuhan selain Allah. Untuk mengingat aku, dirikanlah sholat. Yang mendirikan sholat artinya Muslim, agamanya Islam. Begitu juga dengan Isa putra Maryam. Jelas sekali dijelaskan, ya. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Katakanlah, hai Isa, kata Allah, aku ini adalah hamba Allah, diberi Injil oleh Allah dan diangkat menjadi seorang nabi. Nah, setiap nabi yang diutus sebagai hamba Allah tentu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bis sholati wa zakati madumtu hayya. Dia menjadikan aku yang diberkahi dimanapun aku berada, kata Isa alaihissalam. Dia menyuruhku sholat, ya, Isa putra Maryam melaksanakan sholat dan membayar zakat selama hidupnya. Sholat, bayar zakat itu adalah Muslim, agamanya Islam, mengesahkan Allah. Inti daripada ajaran Isa putra Maryam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah, kata Isa al-Masih, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nah, Isa putra Maryam diberi Injil sebagaimana dijelaskan di dalam surat Maryam ayat 30, juga dikuatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Dijelaskan bahwa Isa putra Maryam diutus Allah untuk membenarkan Taurat, diberi Injil sebagai petunjuk dan cahaya, melengkapi dan menguatkan hukum Taurat yang berupa pengajaran dari Allah bagi orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah, kata Allah, pengikut Injil memutuskan segala perkara sesuai dengan ketentuan Allah yang ada di dalamnya. Barang siapa mengingkari, mengkufuri, menyimpang dari ketentuan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, bahwa Isa putra Maryam ayat itu adalah utusan atau Rasul Allah, Nabi, selain itu maka mereka adalah orang-orang fasik, kata Allah. Wa ammal lazi napasaku pamakwah hunar. Orang-orang fasik akan ditempatkan ke dalam neraka. Nauzubillah, ini bukan kata-kata saya, dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana didakwakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia secara keseluruhan. Ketahuilah bahwa saudaraku seiman, setiap nabi diutus dan diwahyukan oleh Allah untuk menyembah Allah. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Allah, untuk mengikuti agama Ibrahim, seorang yang hanif,
jalan yang lurus, menyembah Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.